Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sheila, NIM 262. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas chapter yang kedua, yaitu tentang Ethics, Legal Liability, and Client Acceptance. Langsung saja kita bahas. Bahwa bab ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai lingkungan audit saat ini, yang dimulai dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar etika profesional. Di sini, auditor laporan keuangan bekerja sama dengan sejumlah kelompok saat menyelesaikan audit mereka. Kelompok di sini termasuk pemegang saham klien, dewan direksi, komite audit, dan auditor internal, terlepas dari manajemen dan staf klien mereka. Subbab yang pertama, 2.1, menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Menurut dari APES, kode etik untuk akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak demi kepentingan umum. Yang berarti, anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain. Di dalam konteks ini, publik mengacu pada klien, penyedia kredit, pemerintah, pengusaha, karyawan, investor, komunitas bisnis, komunitas keuangan, dan orang lain yang mengandalkan. Yang pertama ada integritas. Integritas ini mengacu kepada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota di sini tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengembalian, komunikasi, atau informasi lain di mana anggota percaya bahwa informasi tersebut berisi pernyataan material yang salah atau menyesatkan. Berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan dan juga menghilangkan atau mengaburkan informasi yang perlu disertakan jika kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan menyesatkan. Kedua, ada objektivitas. Di sini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk memengaruhi penilaian profesional mereka. Ketika seorang anggota percaya bahwa mereka objektivitasnya sedang terganggu, mereka harus menghentikan layanan yang relevan. Ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional. Pencapaian kompetensi ini bisa berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Keempat, kerahasiaan. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang lain di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Anggota harus bisa menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada perilaku profesional. Di sini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan, serta memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota tersebut harus jujur dalam mewakili klien saat ini dan calon klien ke depannya. 2.2 Kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Independensi adalah fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap auditor perusahaan yang terdaftar. Menurut dari APES 110 pasal 290, ada dua bentuk kemerdekaan. Yang pertama, kemandirian pikiran adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Yang kedua, ada kemandirian dalam berpenampilan, yaitu keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah dicapai. Yang pertama ada ancaman terhadap kemerdekaan. Kode etik untuk akuntan profesional mengidentifikasi 5 ancaman utama terhadap independensi auditor, yaitu ancaman untuk kepentingan pribadi, penilaian diri sendiri, advokasi,
keakraban, dan intimidasi. Ancaman kepentingan pribadi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntansi atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Selanjutnya, ancaman peninjauan sendiri mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Ketiga, ancaman advokasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf asuransinya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien asuransinya. Keempat, ancaman keakraban, yaitu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien, atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Selanjutnya ada ancaman intimidasi, mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Di sini mengakibatkan anggota tim asuransi tidak dapat bertindak secara objektif, karena percaya bahwa jika mereka melakukannya, mungkin ada konsekuensi negatif berdasarkan ancaman yang akan mereka terima. 2. Ada pengamanan kemerdekaan. Safeguard adalah mekanisme yang telah dikembangkan oleh profesi akuntansi, legislator, regulator, klien, dan kantor akuntan, yang digunakan untuk meminimalkan risiko bahwa ancaman akan muncul, dan untuk menangani ancaman ketika ancaman menjadi nyata. Pengamanan kemerdekaan di sini ada 3, yaitu perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang atau peraturan, perlindungan yang dibuat oleh klien, serta pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Selanjutnya subbab 2.3, hubungan auditor dengan orang lain. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian yang wajar dari laporan keuangan yang disiapkan oleh klien mereka. Di sini ada 4. Yang pertama ada auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham perusahaan yang sedang diaudit, yang artinya pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Yang kedua, audit dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengelolaannya. Untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan demi keuntungan pemegang saham, dewan direksi umumnya terdiri dari campuran eksekutif dan non-eksekutif direktur. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan, sedangkan direktur non-eksekutif bukan bagian dari manajemen perusahaan tim. Ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Yang terakhir ada auditor dan audit internal. Peran audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Idealnya adalah komite audit. Fungsi audit internal ini tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Mempertimbangkan berbagai karakteristik dari audit internal, termasuk objektivitas, kompetensi teknis, dan kehati-hatian audit internal, dan juga efektivitas komunikasi. Yang pertama ada objektivitas, yang mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Yang kedua ada kompetensi teknis, mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Selanjutnya kecermatan profesional, mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan fungsi audit internal. Yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi antar auditor internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan rapat yang rutin.
Di sini harus bebas berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajemen atau staf klien. Subbab 2.4 Tanggung jawab hukum. Seperti disebutkan dalam bab 1, auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Artinya, auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses auditnya. Jika audit ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerugian oleh klien mereka atau pihak ketiga. Di dalam tanggung jawab hukum terdapat hukum tort, yakni badan hak, kewajiban, dan pemulihan yang diterapkan oleh pengadilan dalam proses perdata untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang menderita kerugian dari tindakan salah orang lain. Yang pertama, ada tanggung jawab hukum terhadap klien. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kewajiban perawatan baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak. Kedua, kelalaian kontributif. Yang ketiga, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Di sini menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk keputusan. Misalnya, kreditor. Yang keempat, penghindaran litigasi. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari litigasi ini. Ini termasuk mempekerjakan staf yang kompeten. Kedua, melatih staf dan memperbarui pengetahuan merencanakan secara teratur. Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Keempat, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit. Kelima, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Keenam, bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. Selanjutnya yang terakhir, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien sebelumnya. Subbab yang terakhir 2.5 Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Tahapan pertama setiap audit yaitu melakukan penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Di sini prosedur yang harus diikuti saat membuat penerimaan klien atau keputusan lanjutan, yaitu langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Kemudian mencari informasi yang relevan dengan penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Contohnya dapat ditemui melalui komunikasi dengan auditor sebelumnya, atau bisa juga komunikasi dengan personal klien. Tahapan terakhirnya dalam penerimaan klien dan proses keputusan lanjutan, yaitu melibatkan persiapan surat keterangan. Sebuah surat ini disiapkan oleh auditor dan pengakuan oleh klien sebelum dimulainya audit. Surat ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Demikianlah pembahasan pada chapter yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.